Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak karunia-Nya, begitu banyak nikmat yang Dia berikan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai surat Al-Fil. Mari sama-sama kita terlebih dahulu membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Mari kita artikan satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayron ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga Allah menjadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dalam surat Al-Fil ini, di dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa surat Al-Fil yang terdiri dari 1 sampai 5 ayat ini menjelaskan bagaimana nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan kepada penduduk Quraisy pada saat mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pasukan Abraha yang akan menghancurkan dan membumi hanguskan kota Mekah dan Ka'bah. Abraha al-Asyram memiliki keinginan bagaimana supaya penduduk Arab, penduduk Mekah tidak lagi datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Abraha ingin supaya pusat keramaian itu ditujukan kepada gereja yang dia bangun. Dia membangun sebuah gereja yang sangat besar, yang sangat megah, yang sangat tinggi. Sehingga karena kemegahan dan ketinggiannya itu disebutlah gereja itu Al-Qulais. Artinya apa? Ketika seseorang mau melihat gerejanya itu, dia harus melepaskan topinya karena ingin melihat bagaimana tingginya gereja yang dibuat oleh Abraha. Tapi orang-orang tidak ada yang mau datang ke sana. Tetap mereka datang ke Ka'bah melaksanakan ibadah haji. Hal ini membuat gusar, marah, sehingga Abraha berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dia menyiapkanlah pasukan gajah, tentara yang banyak, dan pasukan gajah yang kurang lebih ada yang mengatakan 12 ekor gajah, ada yang mengatakan 14 ekor gajah. Bahwa pasukan
ini, tentara ini sudah dipersiapkan oleh Abraha bagaimana sekuatnya, setangguhnya bagaimana untuk menghancurkan Ka'bah. Di tengah perjalanan, dia sudah mengirimkan pasukan untuk menuju kepada pembesar-pembesar Quraisy, agar dikatakan kepada pembesar Quraisy, mereka bukan untuk menyerang orang-orang Ka'bah, tapi bagaimana untuk menghancurkan Ka'bah. Saat perjalanan Abraha beserta pasukannya ke Mekah, mereka melakukan perampasan. Dan salah satu rampasan itu adalah 100 ekor unta milik Abdul Muthalib bin Hashim. Hal ini menyebabkan Abdul Muthalib tidak senang. Kenapa? Karena dia telah dirampas untanya. Maka ketika suatu hari dipertemukan Abraha dengan Abdul Muthalib, berbincang-bincanglah mereka. Lalu dikatakan oleh Abraha, sungguh dia sangat kagum melihat bagaimana kegagahan dan wibawa daripada Abdul Muthalib. Dia hanya ingin mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Ka'bah, asal jangan orang-orang Mekah ini menghalangi. Kalau menghalangi itu akan menambah masalah, akan membuat masalah, akan terjadi peperangan, ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib? Kau boleh saja menghancurkan Ka'bah, asalkan kau sudah mengembalikan 100 ekor unta yang kau ambil. Kalau 100 ekor unta itu milik saya, tapi kalau Ka'bah ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibangun di masa Nabi Ibrahim. Allah pemiliknya, kelak Allah akan menjaganya. Jadi Abdul Muthalib itu penuh keyakinan bahwa Ka'bah ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pasukan bergajah. Abraha itu merasa kok tidak marah, malah yang dia pilih hanya untanya saja. Ya, karena unta itu milik saya, sementara Ka'bah itu adalah milik Allah dan Allah lah yang akan menjaganya. Maka akhirnya dikatakanlah oleh Abdul Muthalib kepada penduduk Mekah agar mereka keluar dari rumahnya dan bersembunyi di balik bukit-bukit dan di lereng-lereng gunung untuk menyaksikan bagaimana pasukan bergajah ini akan menghancurkan Ka'bah. Keesokan harinya penduduk pun lari ke balik bukit dan ke lereng-lereng gunung untuk melihat. Tapi pada saat pagi hari, pasukan bergajah yang sudah disiapkan Abraha ternyata tidak mau satupun yang pergi untuk menghancurkan Ka'bah. Padahal secara logika bahwa dengan kesiapan yang dimiliki oleh Abraha, baik itu tentaranya juga pasukan bergajah itu, maka itu udah pasti Ka'bah itu akan hancur. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaganya seperti yang dikatakan oleh Abdul Muthalib, maka Allah pun menjaganya. Dengan cara apa? Seperti tadi kita membacanya, bahwa Allah menjaganya dengan cara wa arsala alaihim toiron ababil, dan kami telah mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Jadi burungnya ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa burungnya ini dari laut yang memegang 3 batu. 1 di paruhnya, 1 di kaki kanan, 1 di kaki kiri, yang dilempari kepada tentara-tentara Abraha. Sehingga siapapun yang terkena, mereka akan terkuliti badannya dan akan rontok, setelah itu akan meninggal, tewas di tempat. Jadi siapapun yang terkena dengan batu-batu kerikil yang dibawa oleh burung-burung itu, mereka akan meninggal dunia. Begitupun yang terjadi pada Raja Abraha, bahwa Raja Abraha terkena oleh kerikil yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ada di ayat yang kelima dijelaskan, faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga dijadikannya, jadi Allah menjadikan ka'asfin ma'kul,
mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Bagaimana ketika ulat menyerang daun, tidak ada daun itu yang bisa bagus lagi dan tidak akan bisa utuh lagi. Seperti itulah yang dialami oleh tentara Abraha saat mereka berniat menghancurkan Ka'bah. Dari peristiwa ini dapat kita ambil salah satu kesimpulan, yaitu bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Kita harus yakin bahwa setiap kebenaran pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdul Muthalib dan penduduk Mekah yakin bahwa hanya dengan berdoa setelah berusaha bagaimana menghalangi Abraha untuk tidak menghancurkan Ka'bah, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ka'bah pun bisa diselamatkan. Semoga dari surat Al-Fil ini kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi atas izin dan kehendak Allah. Bahwa jangan pernah merasa hebat dan jangan pernah merasa angkuh dan sombong dengan apa yang kita miliki. Kalau untuk menghancurkan agama Allah, Allah pasti akan menghancurkan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.